Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Dengar enggak? Ya, dengar. Bi asrari bid darin amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari bid darin amin. Wa yajibu qarnuha inda awali ghusli juz'in min wajhin. Walau qaranaha bi asna'ihi kafa. Wa wajaba i'adatu ghusli ma sabaqaha. Wala yakfi qarnuha bima qablahu. Wa yajibu qarnuha. Ini membahas tentang niat dan wajib membarengkan niat. Wa yajibu dan wajib qarnuha. Apa itu membarengkan? An-niyah. Pada awali ghusli juz'in min wajhin. Tatkala awal membasuh bagian dari wajah. Artinya niat dalam wudhu itu kapan? Pada awal membasuh wajah. Maka tidak cukup kalau kamu niatnya ketika berkumur atau istinsyak atau pas cuci dua telapak tangan, tidak cukup. Niat harus di awal membasuh wajah. Walau qaranaha bi asna'ihi, seandainya berbarengan niat itu bi asna'ihi dengan tengah-tengah membasuh wajah, kafa itu sudah cukup. Tetapi apa? Wa wajaba i'adatu ghusli ma sabaqaha, tetapi wajib mengulangi ghusli ma sabaqaha, membasuh dari apa-apa yang telah tadi dibasuh. Karena tidak masuk niat. Maksudnya begini. Jadi kita terangkan membasuh niat itu di hati ya tempatnya. Kemarin kita sudah terangkan niat itu tempatnya di hati. Adapun nawaitul wudu'a itu hanya untuk membantu. Niat tempatnya di mana? Di hati. Itu kapan? Jadi pertama kita membasuh wajah, di situ kita berniat. Kerenteknya hati kita itu, saya niat wudhu. Saya niat fardu wudhu. Itu ketika awal membasuh wajah. Seandainya dia baru niat di tengah-tengah membasuh wajah, itu cukup. Misalnya, ini kan wajah ada bagian atas, bagian tengah, bagian bawah misalnya. Misalnya dia pas membasuh bagian atas belum niat, tapi di tengah dia niat. Ini cukup. Tetapi nanti wajib untuk mengurangi yang dilewati tadi, yaitu bagian atas. Yaitu bagian atas. Ini yang dimaksud perkataan musannif. Wa wajaba i'adatu ghusli ma sabaqaha, dan wajib untuk mengurangi basuhan ma sabaqaha, apa yang mendahului niat. Apa yang mendahului niat. Wala yakfi qarnuha. Wala yakfi qarnuha bima qablah. Dan tidak cukup qarnuha membarengkan niat bima qablahu dengan apa-apa selain atau sebelum membasuh wajah. Misalnya kamu niat ketika membasuh dua telapak tangan, yang itu merupakan sunnah. Atau niat ketika berkumur. Atau niat ketika istinsyak. Atau niat ketika istinsar. Ini tidak cukup. Ini tidak cukup. Haitsulam yastashiba ila ghusli syai'in minhu. Di mana dia tidak membarengkan, menjadikan teman. Yastashib menjadikan teman, artinya membarengkan. Ila ghusli syai'in minhu, pada membasuh sesuatu dari minhu, dari wajah. Wa ma qaranaha huwa awaluhu. Dan apa-apa yang berbarengan dengan niat, huwa awaluhu, dia adalah awal dari membasuh wajah. Fatafutu sunnatul matmadati, maka hilanglah sunnah matmadah. Nanti kita baca dulu, nanti baru kita terangkan supaya tidak mengulang-ulang. Fatafutu, maka hilang sunnatul matmadati, sunnahnya berkumur. Inin ghasala ma'aha say'un minal wajhi, apabila terbasuh bersama dengan niat say'un minal wajhi, sesuatu dari wajah. Kahumrati syafati, seperti bibir, merahnya bibir. Ba'dan niyati, setelah niat. Jadi begini. Ada beberapa masalah di sini yang harus kita pahami. Yang pertama, di dalam wudhu, tadi ini harus kita pisahkan ya. Ada sunnahnya wudhu, ada fardunya wudhu. Kita masih membahas fardunya wudhu, belum masuk ke sunnahnya wudhu. Fardunya wudhu ada 6. Yang pertama dari fardunya wudhu adalah niat. Niat ini tempatnya di mana, Gus? Ternyata niat itu berbarengan dengan membasuh wajah.
Apapun yang kita basuh dari wajah yang dibarengkan dengan niat, maka itu adalah awal wudhu. Awal fardunya wudhu. Jadi harus bareng. Tidak boleh mendahului, tidak boleh niat mendahului membasuh wajah. Nah, saya katakan tadi, kalau ada orang niat wudhu, nawaitul wudhu'anya dan kerentek hatinya, sebelum, ini mungkin banyak nggak tahu, sebelum membasuh wajah, ini tidak cukup. Menurut fuqaha tidak cukup. Karena kemarin kita bahas, tempatnya adalah di hati. Waktunya kapan? Awalu ibadah. Gus, seandainya dia baru berniat di tengah-tengah membasuh wajah. Tadi saya contohkan, saya ulang sekali lagi. Misalnya wajah ini ada bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Dia membasuh, ketika di atas dia belum niat. Sampai ke tengah, dia baru kerentek di hatinya, bermaksud di hatinya, berniat di hatinya, atau sambil mengucap nawaitul wudhu, baru di tengah. Ini kata fuqaha cukup, tetapi dengan konsekuensi mengulang bagian atas yang tadi kedahuluan, yang lebih dulu dari niat. Ini yang dimaksud wa wajaba i'adatu ghusli ma sabaqoha, apa yang mendahului niat. Understand? Wala yakfi qarnuha bima qablah. Tidak cukup niat sebelum membasuh wajah. Bagaimana yang tidak cukup? Maksudnya tidak cukup. Haitsu lam yastashibha ila ghusli syai'im minhu. Di mana dia tidak membarengkan niat tersebut dengan membasuh sesuatu, bagian sesuatu daripada wajah. Wa ma qaranaha, dan apa-apa yang berbarengan dengan niat, wa awwaluhu, itu adalah awal dari wajah yang dibasuh. Sekarang ada lagi yang harus kita terangkan, masalah sunnahnya wudhu sebetulnya. Nanti walaupun nanti ada dibahas lagi di babnya sendiri, tapi supaya tidak bingung akan saya kasih prolog dulu. Bagus. Di sini kan diterangkan fatafutu sunnatul matmadah. Kalau kita itu sudah niat kemudian langsung membasuh wajah, di situ sunnahnya kumur-kumur sudah hilang. Kenapa? Karena kita ketahui bersama sunnahnya berkumur, sunnahnya memasukkan air ke dalam hidung, sunnahnya istinsyar, mengeluarkan air dari hidung, memasukkan air dari hidung. Itu kapan? Sebelum wudhu. Maka ketika sudah dimulai, maka fatafutu sunnatul matmadah. Hilang sunnahan untuk berkumur. Kalau bagaimana? Ini ghasala ma'aha, apabila terbasuh ma'aha berbarengan dengan niat syai'un minal wajhi, sesuatu dari wajah. Kahumratis safati, seperti merahnya bibir. Ba'dan niyati, setelah niat. Maka dikatakan kemudian diterusin. Fal aula, maka yang utama, yang lebih bagus caranya supaya kita itu dapat sunnahnya untuk dapat wudunya juga benar. An yufarriqan niyatah, hendaknya dia membedakan niat. Ada dua niat. Ada niat sunnah, ada niat fard. Bi an yanwiya, bagaimana caranya? Bi an yanwiya inda kullin, dengan cara berniat inda kullin, pada setiap min ghuslil kaffaini, dari membasuh dua telapak tangan, wal madmadati, dan berkumur, wal istinsyaki, dan memasukkan air di dalam hidung, atau istilahnya istinsyak, masukkan air ke dalam hidung, ini namanya istinsyak. Kalau mengeluarkan namanya istinsyar. Istinsyar. Istinsyar memasukkan air ke hidung. Istinsyar mengeluarkan air dari hidung. Sunnatal wudu. Bi an yanwiya inda kullin min ghuslil kaffaini wal madmadati wal istinsyaki sunnatal wudu. Bagaimana caranya supaya lebih utama wudu kita? Maka ketika kita mulai membasuh telapak tangan, kita sudah berniat, di hati kita sudah kerentek, nggak harus ngomong nawaitu sunnatal wudu, nggak harus. Pokoknya kita di hati kita sudah ada kerentek, saya niat membasuh kedua telapak tangan ini untuk sunnahnya wudu, sudah cukup. Begitu juga ketika berkumur. Kamu hadirkan bahwasanya kamu berkumur itu memang untuk memenuhi sunnahnya wudu. Begitu juga ketika memasukkan air ke dalam hidung, kamu hadirkan di hatimu itu ada niatan untuk apa? Untuk melakukan sunnahnya. Makanya kemarin diterangkan maksudnya niat membedakan ibadah dengan amalan biasa. Coba kalau kamu kumur tok, tidak ada niat, tidak dapat pahalanya sunnatul wudu. Supaya dapat pahala sunnatul wudu, kamu harus berniat di hatimu.
Bahwa saya melakukan berkumur-kumur atau membasuh telapak tangan ini memang untuk sunnahnya judulnya itu. Dan itu cara yang lebih utama. Jadi ketika membasuh telapak tangan, kita hadirkan niat bahwasanya ini untuk sunnah wudhu. Ketika berkumur, ketika istinsyak juga gitu kita hadirkan niat bahwasanya itu untuk sunnahnya wudhu. Baru kemudian kalau kita mengambil air untuk membasuh wajah, di situ niat fardunya wudhu. Jadi nawaitul wudhu alirafil hadasil asghari itu tempatnya ketika membasuh. Gus, selama ini kita niatnya itu sebelum membasuh wajah. Biasanya gitu kan, orang awam biasa. Nawaitul wudhu alirafil hadasil asghari. Baru kita sekarang dapat ilmu. Tetapi yang dijadikan ukuran sekali lagi bukan talafutnya. Sekali lagi bukan mengucapkannya, tetapi kerentek hati. Mohon maaf ya, kalau orang sudah di tempat wudhu, kemudian dia membasuh wajah, ngapain kalau nggak wudhu? Kemungkinan besar dia sudah niat. Ayo, kamu datang ke tempat wudhu. Walaupun kamu nggak mengucapkan nawaitul wudhu'a, misalnya kamu terus ambil air basuh wajahmu. Kira-kira itu niat wudhu apa mau dingin-dinginan wajah? Sudah ada di hati kita niatnya wudhu. Makanya saya ulangi sekali lagi, yang dijadikan ukuran adalah niat itu di hati. Ketika di hatimu kamu ini membasuh wajahmu ini untuk wudhu, ya sudah itu cukup. Enggak harus nawaitul wudhu. Walaupun itu dalam madzhab Syafi'i talafut bin niyah ini sunnah menurut para fuqaha Syafi'iyah untuk membantu lebih konsentrasi. Tapi beberapa orang seperti saya sendiri kadang-kadang malah nggak konsen. Mungkin beda-beda. Hanya di madzhab-madzhab yang lain atau selain madzhab Syafi'i ada juga yang tidak ada talafut bin niyah. Tidak ada usolli, tidak ada wudhu. Yang penting hatinya bermaksud untuk melakukan wudhu. Yang penting hatinya bermaksud melakukan sholat. Itu sudah cukup menurut semua ulama. Wallahu. Jadi fal aula an yufarriqan niyata, maka yang lebih utama dia memisahkan niat. Ada niat sunnah, ada niat fardu. Niat sunnah, yastashibah dia ketika membasuh tangan dia niatan sunnah. Ketika berkumur dia niatan sunnah. Ketika dia istinsyak dia niat sunnah. Baru ketika mau membasuh wajah itu dibarengkan dengan niat fardunya wudhu. Summa fardul wudhu'i, kemudian dia berniat fardunya wudhu. Inda ghuslil wajhi, tatkala dia membasuh wajah. Hatta la tafuta mestinya. Tafutalahu, sehingga tidak hilang dari dia fadilatu istishabin niyati, keutamaan membarengkan niat min awalihi, dari awal wudhu, wa fadilatul madmadati, dan keutamaan berkumur, wal istinsyaki, dan memasukkan air ke dalam hidung, ma'an ghisali kumrati syafati, beserta terbasuhnya kumrati syafa, bibir kita. Kenapa? Karena bibir kita ini juga termasuk bagiannya wajah. Kecuali kalau kamu mau berkumur pakai sedotan. Kan ini ceritanya gini sih. Jadi kalau kita itu sudah membasuh wajah dengan niat, maka nanti hilang sunnahnya berkumur. Makanya tadi supaya kita dapat dua-duanya, bagaimana caranya? Maka dia dipasangkan niat dua kali. Niat dua kali. Niat dua kali. Niat pertama niat sunnahnya wudhu. Yang kedua, niat fardunya wudhu berbarengan dengan awal membasuh wajah. Wallahu a'lam. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan barangkali ada pertanyaan. Atala tafuda fadilatu istishabin yadi min awalihi. Ala kulli hal, poin yang paling penting dari pembahasan kita kali ini adalah bahwasannya niat wudhu itu tempatnya di mana? Di awal membasuh wajah. Nah, cuma kalau kita itu sudah membasuh wajah berbarengan dengan niat, maka akan hilang sunnah-sunnah sebelumnya kalau kita tidak niatkan. Karena apa? Karena tempatnya sunnah itu sebelum wudhu. Maka supaya dapat sunnahnya juga sebelum itu sudah kita niatkan sunnah
sunnah wudhu. Berarti dapat 2. Sunnahnya wudhu kita kerjakan dan dapat pahala. Kemudian fardunya wudhu juga kita sesuai dengan yang dituntut oleh syariat. Wallahu a'lam. Wasaniha ghuslu dhahiri wajhihi. Wasaniha masuk ke rukun kedua atau fardu kedua dari wudhu adalah membasuh bagian luar wajah. Ini nanti agak panjang pembahasannya, insya Allah besok saya akan gimana ya, datangkan siapa yang bisa melukis wajah. Nanti di wajah kita itu ada 10 macam rambut. Nah itu nanti kita lukis di sini. Ini apa namanya, mana yang wajib dibasuh dan mana yang tidak wajib dibasuh. Insya Allah itu besok. Siapa yang pinter gambar gitu nanti saya kasih contohnya. Ya, yang biasa gambar-gambar komik-komik itu. Halas. Ya, wes. Ya. Halas. Sopo? Rasa. Lala, nabhan. Kenapa kalian kok bingung? Rukun kedua atau fardu kedua dari wudhu adalah apa? Membasuh bagian luar dari wajah. Di ayati faksilu wujuhakum. Karena ada ayat faksilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian. Surat Al-Maidah ayat 6. Wahuwa, nah sekarang kita bahas ini wajah itu batasannya dari mana sampai mana. Wahuwa tulan, nah, batasannya secara vertikal. Ya, kalau ke atas ini vertikal ya. Ma baina manabiti sya'ri ra'sihi, antara tempat tumbuhnya rambut kepalanya. Ini tempat tumbuhnya rambut kepalanya. Ghaliban biasanya. Nah, dihukumi biasanya karena ada orang itu yang sak batuknya ya rambut kabeh ya ono. Jadi sok ini rambut kabeh. Nah, ini tidak dijadikan ukuran. Jadi yang dijadikan ukuran ada orang yang standar, yang ada juga yang botak. Sampai sini gak ono rambut. Nah, makanya ada kata-kata ghaliban. Standarnya biasanya mana tempat tumbuhnya rambut. Nanti makanya ada 10 rambut. Ada apakah ini jambang ini, apakah tahdif, apakah ghamam ini wajib dibasuh. Insya Allah besok supaya lebih jelas akan kita gambar. Ada 10 macam rambut yang ada di wajah kita. Mana yang wajib dibasuh, mana yang tidak diwajib. Kalau kita orang Indonesia sih gampang karena nggak punya jenggot. Coba kalau orang yang jenggotnya gini tuh, ya apa? Makanya dibahas. Kalau kamu yang wajahnya amrot-amrot, yang wajahnya mulus-mulus, ya tidak ada masalah paling ini. Ada orang yang rambut semua. Makanya perlu kita gambar. Ghaliban watahti. Nah, ini bisa dibaca watahta, bisa dibaca watahti. Tapi Shahib i'ana membaca pakai kasroh atau biljar karena dia ma'tuf kepada manabit, tidak ada masalah. Jadi kita baca ikut yang punya khasyi aja ya. Syed Bakri Sato mengadakan biljarri li'annahu minad-durufil mutasarrifah, begitu alasannya beliau. Karena tahta ini kadang-kadang harokatnya berubah. Walaupun dia dhorof, tapi coba lihat di Al-Quran. Min tahtihim al-anhar. Min tahtihal anhar kan gitu. Dan kadang-kadang ada tahtu juga. Kalau mudhof ilainya di bawah, bahkan jadi tahtan juga bisa. Dia berbeda sama amsi atau ladun. Itu kalau amsi tidak bisa berubah. Dia mabni. Tapi kalau tahta ini mutasarrifah. Walaupun nanti ada syarat. Kenapa dibaca watakti? Karena alasannya dia maktuf. Dia ataf kepada manabit. Jadi kan kalau diartikan bahasa Indonesia, dan batasan yang dinamakan wajah itu secara vertikal antara tempat tumbuhnya rambut sampai kedua rahang. Ini yang namanya wajah. Bertemunya 2 rahang. Dari tempat tumbuhnya rambut sampai bertemunya 2 rahang. Ini rahang. Iya, bahasa Indonesia apa rahang? Ini kalau dalam bahasa Arab namanya lahya ini. Secara vertikal. Jadi kalau kamu basuh wajah, ini enggak lebih nih. Sini. Tapi ada orang baca sininya rahangnya enggak kena, ya enggak cukup.
Ya kalau kamu kan mungkin karena jenggotnya, mohon maaf karena jenggotnya nggak ketel, ya nggak ada masalah buat kamu untuk membasuh itu. Tapi kalau misalnya orang jenggotnya tebel kan, nanti bisa jadi masalah. Nah, wa tahti muntahalah yaihi, dan di bawah pertemuan atau akhir lahyaihi kedua rahangnya. Bi fathil lam, dengan fathahnya huruf lam. Kalau pakai kasro namanya jenggot nanti lihya. Kalau lihya jenggot. Kalau lahya ini rahang. Fahuwa minal wajhi duna ma tahtihi. Biasa kita baca ma tahtahu ya. Tapi kalau lihat itu tadi ma tahtihi karena dia jadi mudhaf ilaih. Fahuwa minal wajhi, maka dia termasuk lahi ini, termasuk dari wajah. Tu nama tahtihi, tidak masuk yang di bawahnya. Jadi ini pertemuan rahang ini, apa yang ngarani? Janggut. Tapi janggut ada bahasanya sendiri, namanya daket. Wa minal wajhi ma tu nama tahtihi. Wa sya'ri an-nabiti ala ma tahtihi. Tapi gak enak. Biasa kita baca fahuwa minal wajhi duna ma tahtahu wa sya'rin nabiti ala ma tahtahu. Begitu. Tetapi saya tadi dapat ilmu setelah saya baca-baca tahat ini, walaupun dia dhorof, ini tambahan ilmu nahwunya ya, walaupun dia dhorof tapi mutasarrifah. Mutasarrifah artinya harokatnya bisa berubah. Contoh yang paling gampang kalau kemasukan huruf jar kan, jannatin tajri min tahta apa tahti? Tahti hal anhar, tahti hal anhar. Jadi mutasarrifah. Tapi itu bisa kita bahas di pembahasan nahwu. Ala kulli hal, wasya'ri an-nabit ini ma'tuf. Begitu juga dan rambut yang tumbuh di bawahnya. Di bawah Allah ya ini, itu tidak termasuk wajah. Seandainya di bawah sini ada rambut, di bawah sini ada rambut, di bawah lahya ini ada rambut, itu tidak masuk wajah. Kenapa? Karena sudah lewat dari batasan vertikal. Tadi kita terangkan batasan vertikal yang dibasuh dari wajah antara tempat tumbuhnya rambut sampai bertemunya dua rahang. Bertemunya dua rahang. Belakangnya atau di bawahnya sudah nggak masuk wajah. Begitu juga rambut yang di bawahnya tidak masuk wajah. Kamu nggak harus membasuh. Nah, karena itu bukan wajah. Makanya nanti di sini diterangkan sunnah membasuh bagian yang diperdebatkan. Apakah dia itu termasuk wajah apa bukan. Itu lebih baik dibasuh. Kuping misalnya. Ala kaulin, misalnya kamu nggak mengamalkan sunnah membasuh telinga. Misalnya, ada ulama mengatakan kuping ini, daun telinga ini termasuk dari wajah. Misalnya. Maka sunnah dibasuh juga supaya kita tidak ragu lagi. Nanti ada maudhi'ul ghamam, ada maudhi'ut tahdhif. Ada yang mengatakan ini masuk wajah, ada yang mengatakan tidak masuk wajah. Kalau begitu basuh aja. Kalaupun dia tidak masuk wajah, hukumnya sunnah. Kalau masuk wajah berarti wajib dibasuh. Nah, wa ardon, sedangkan secara horizontal dari horizontal menyamping, ma baina udunaihi, antara dua telinga, ini batasan wajah. Secara vertikal dia antara tempat tumbuhnya rambut, biasanya tempat tumbuhnya rambut sampai bertemunya dua rahang. Secara horizontal antara dua telinga. Wallahu a'lam. Wa yajibu ghuslu sa'ril wajhi min hudbin wa hajibin wa syaribin. Ini besok kita gambar supaya lebih jelas. So insyaallah saya seperti biasa hari Senin jam 5 kurang 15 menit sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan? Maaf pertanyaan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad